Halo semua, perkenalkan nama aku Nazara Saskia Gunawan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai George Hussein Usman. George Hussein Usman atau yang bisa dikenal sebagai Baron Usman adalah seorang administrator yang mengubah kota kuno menjadi ibu kota elegan seperti yang kita kenal pada saat ini. Usman lahir pada 27 Maret 1809 di Paris. Usman berasal dari keluarga yang tak jauh dari dunia politik dan militer, karena kakeknya dari pihak ayah merupakan anggota konvensi revolusioner, sementara kakek dari pihak ibu adalah seorang jenderal di bawah kepemimpinan Napoleon. Sejak muda, Usman menempuh pendidikan hukum di Paris, tepatnya Collège Henri IV, dan memasuki dunia pemerintahan sebagai sekretaris jenderal prefektur pada tahun 1831. Karirnya terus menanjak dari subprefek antara tahun 1832 hingga 1848. Sampai sebagai prefek di berbagai provinsinya. Puncaknya pada tahun 1853 ia ditunjuk sebagai prefek du département de la Seine, atau sebagai pejabat tertinggi pemerintahan yang mewakili negara Prancis di wilayah administratif Departemen Seine. Jabatan strategis yang membuatnya bertanggung jawab langsung atas ibu kota Prancis. Atau secara mudah kita dapat memahaminya bahwa Usman menjadi prefek Seine pada tahun 1853. Ia bekerja langsung di bawah Napoleon III dan diberi kuasa besar untuk merenovasi dan merombak wajah Paris secara besar-besaran. Dari sinilah perubahan besar dimulai. Bonjour tout le monde, je m'appelle Muhammad Ramadan Al-Fariski. George Eugène Haussmann, yang merupakan seorang administrator asal Prancis ini, ditunjuk secara langsung oleh Presiden Republik pertama Prancis, yaitu Napoleon III, pada tahun 1853. Sebagai prefek Departement Seine, sebuah wilayah administratif yang mencakup kota Paris. Penunjukan oleh Napoleon III ini bertujuan untuk melaksanakan proyek besar renovasi kota guna memodernisasikan kota Paris, mengatasi kepadatan penduduk, serta memperbaiki kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat yang saat itu sangat memprihatinkan. George Eugène Haussmann memimpin proyek transformasi urban terbesar dalam sejarah Eropa pada abad ke-19 ini melalui beberapa upaya, yaitu membongkar daerah kumuh, memperlebar jalanan, membangun sistem pembuangan air limbah yang lebih modern, taman-taman publik, dan boulevard lebar yang memungkinkan sirkulasi udara dan masuknya cahaya matahari. Proyek transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk membuat kota Paris menjadi kota yang lebih indah dan modern dari sebelumnya, tetapi juga lebih higienis dan efisien dalam tata ruang. Walaupun pada prosesnya, proyek besar ini mendapatkan banyak sekali kritikan pedas dan cacian dari masyarakat sekitar, tetapi hasil kerja dari George Eugène Haussmann ini adalah yang pada akhirnya membuat kota Paris lebih indah dan modern seperti yang kita kenal pada saat ini. Halo semuanya, nama aku Syifa Askia Hidayat, aku dari kelompok 8. Paris menghadapi krisis besar pada tahun 1853. Kota yang sempit dan penuh kemacetan, sanitasi yang buruk, dan juga rawan penyakit. Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok George Eugène Haussmann, seorang prefek dari Bordeaux yang dipanggil langsung oleh Kaisar Napoleon III. Ia pun dipanggil ke Palais des Tours, di mana ia secara langsung diperlihatkan peta Paris dengan 3 jalur lurus yang harus dibuka untuk membuka, menyatukan, dan memperindah kota. Tujuan utama renovasi ini adalah untuk memperbaiki sanitasi dan sirkulasi udara sekaligus menciptakan Paris yang lebih tertata dan melambangkan kekuatan politik kekaisaran. Maka dari itu, Haussmann pun merancang boulevard lebar, taman-taman hijau, juga sistem drainase dan air yang bersih. Ciri khas renovasi ini bisa dilihat dari jalanan lurus selebar 20-30 meter, tampilan bangunan yang seragam, dan taman-taman luas yang tersebar di seluruh kota. Meski membawa dampak positif seperti menurunnya angka penyakit dan meningkatnya kualitas hidup, tapi proyek ini juga mengusir ribuan warga kelas bawah karena mahalnya biaya hidup baru. Namun hasil renovasi Haussmann ini telah mengubah Paris menjadi model tata kota modern dunia, yaitu ikon keindahan yang masih bertahan hingga kini. Meskipun Haussmann telah mengubah Paris menjadi model tata kota modern dunia, ia mendapat julukan l'artiste démolisseur atau seniman penghancur.
Ia juga dituduh menerapkan kebijakan yang dianggap otoriter, yaitu membuka boulevard lebar bukan hanya untuk kesehatan publik, tetapi juga untuk memudahkan pasukan kekaisaran dalam meredam kerusuhan. Nah, karena tekanan politik dari oposisi republik ini dan keuangan publik memuncak saat tahun 1870, Napoleon pun memaksa Haussmann untuk mengundurkan diri, tetapi ia menolak. Tapi pada akhirnya Haussmann pun resmi diberhentikan supaya meredam kritik dan menyelamatkan citra kekaisaran. Bonjour, je m'appelle Ryan. Kali ini saya akan membahas peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh George Eugene Haussmann serta hari wafatnya. Selama pemerintahan George Eugene Haussmann pada tahun 1853 hingga 1870 telah membawa sebuah perubahan yang radikal yang membentuk wajah modern Paris hingga saat ini. Ia telah menghapus kawasan abad pertengahan yang padat dan menggantinya dengan boulevard lebar, taman-taman yang indah, sistem air dan saluran pembuangan yang ditingkatkan secara efisien, serta mempersatukan kota lewat keestetikan yang konsisten juga. Secara arsitektural, bangunan Haussmannian menjadi simbol status serta daya tarik global, sehingga membuktikan daya tarik global. Nah, hal ini membuktikan daya tahan keestetikaan yang dibuat oleh George Eugene Haussmann bertahan selama lebih dari 150 tahun. Namun, adanya proyek ini dan kemudian adanya modernisasi telah membawa imbas yang cukup kontroversial, yang dimana penggusuran berskala besar terhadap penduduk miskin dan terjadinya penduduk miskin tersebut pindah ke area pinggiran kota, serta munculnya sebuah kritik dari tokoh seperti Victor Hugo maupun filsuf yang bernama Walter Benjamin mengenai aspek sosial dan politik dari renovasi yang berskala besar-besaran. Hingga di akhir era kedikdayaan, Haussmann ditandai pada tanggal 5 Januari 1870 ketika Napoleon III memutuskan untuk memecat Haussmann sebagai prefek Seine. Pada era kejatuhan George Eugene Haussmann, pemecatan ini terjadinya adanya kritik politik dan publik terhadap biaya proyek yang dinilai membengkak. Tuduhan bahwa renovasinya terlalu meninggikan keestetikaan dan efisiensi, sehingga George Eugene Haussmann dinilai terlalu meninggikan estetika dan efisiensi, serta sehingga mengabaikan kebutuhan rakyat-rakyat kecil. Nah, selain itu, tekanan dari parlemen termasuk dari Major Émile Ollivier yang mencerminkan kelelahan politik terhadap gaya pemerintahan otokratis dan perbelanjaan publik yang terbilang cukup ekstrim. Nah, proyek-proyek besar pada era itu tetap dilanjutkan oleh penerusnya hingga tahun 1927. Tetapi George Eugene Haussmann kehilangan kendali sekaligus dukungan politik. Nah, setelah dipecatnya Haussmann, ia sempat mengasingkan diri selama 1 tahun. Lalu ia kembali ke panggung politik sebagai anggota Parlemen Bonapartis pada tahun 1877 hingga 1882. Kemudian ia wafat di Paris pada tanggal 11 Januari 1851 di pemakaman Père Lachaise. Kemudian ia memiliki peninggalan atau warisan berupa memoir 3 jilid, yaitu berjudul Memoires du Baron Haussmann, yang dipublikasikan pada tahun 1890 hingga 1893. 90 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 hingga 1893
Ia juga pernah diakui kehormatannya sebagai senator pada tahun 1857 dan anggota Akademi des Beaux-Arts, serta menerima kehormatan Grand Croix Legion tahun 1862. Nah, Boulevard Haussmann merupakan salah satu arteri utama Paris, sehingga warisannya yang kita lihat sekarang tetap terus terbaik dalam berupa fisik kota, tata ruang, dan lain-lain.